Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Ansari, NIM 804018043, kelas 01 PS7. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba dan obat terlarang. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu tindakan kejahatan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pasal 144 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Di pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses penyataan antar manusia. Yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurannya. Di mana istilah komunikasi yang dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah satu makna. Jadi jika dua orang terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan, yakni baik di penerima maupun si pengirim sepaham dari suatu pesan tertentu. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu seni dan lapangan kerja sudah tertentu memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komunikasi persuasif. Wijaya dalam bukunya Wijaya mengungkapkan pengertian komunikasi persuasif berasal dari istilah persuasion. Sedangkan istilah persuasion itu sendiri diturunkan dari bahasa Latin persuasio. Kata kerjanya adalah to persuade yang dapat diartikan sebagai membujuk, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya terbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuknya tanpa memaksanya. Sedangkan menurut K. Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Kurniawan, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain sebagainya. Menurut Jacobus, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya komunikasi persuasif dan mengulangi penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dengan memberikan edukasi informasi yang bersifat mengaruhi tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada masyarakat.